Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan ruang lingkup ekonomi koperasi. Nama saya Fabian Al-Aziz. Saya Oh Michael iya, Giano. Saya dan Mudia Lesmana. Saya Raffi Pramudia. dan teman kita Rizky Adriansa. Di sini ada ruang lingkup ekonomi koperasi. Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa atau user. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UU nomor 25 tahun 1992. Misalnya koperasi unit desa atau KUD, koperasi simpan pinjam, koperasi pelajar, koperasi mahasiswa, koperasi pegawai negeri atau KPN, dan koperasi pasar. Tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota perkumpulan dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Kepentingan kebendaan yang menyebabkan anggota koperasi berhimpun adalah bagi produsen adanya keinginan menawarkan barang dengan harga setinggi mungkin. Bagi konsumen adanya keinginan untuk memperoleh barang sebaik-baiknya dengan harga serendah-rendahnya. Dan bagi usaha kecil adanya keinginan untuk mendapatkan modal usaha dengan seringan-ringannya serta keinginan mempertahankan diri karena hanya mungkin bersaing dengan perusahaan besar bila mengadakan usaha bersama. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, perkumpulan koperasi dapat dibedakan menjadi di sini ada di sini ada definisi koperasi. Koperasi sendiri merupakan singkatan dari CO dan cooperation. Koperasi adalah kumpulan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktivitas koperasi di Indonesia. Ada landasan ideal, Pancasila, landasan mental, setia kawan dan kesadaran diri sendiri, landasan struktural dan gerakan, UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Pramudi Akbar. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi koperasi. Yang pertama yaitu membangun dan menyumbangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Manusia dalam arti ekonomi terdapat tiga bagian, yaitu sebagai produsen manusia akan memproduksi secara optimal, yaitu mengkombinasikan faktor-faktor produk yang dimiliki untuk menghasilkan output dan berupaya mendapatkan keuntungan. Kedua, sebagai konsumen dan sedemikian rupa mengalokasikan pendapatannya yang relatif terbatas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, sebagai pedagang. Baik, untuk materi selanjutnya, itu ada koperasi dalam segitiga strategis. Bisa dilihat, ini ada gambaran dari segitiga strategis dalam koperasi. Yang pertama itu ada
kooperatif atau koperasi. Lalu yang kedua ada kompetitor. Yang ketiga ada customer atau member. Yang pertama itu ada customer atau pelanggan. Koperasi harus memahami kebutuhan dan keinginan anggotanya sebagai pelanggan utama. Fokus pada memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, serta memastikan kepuasan dan loyalitas anggota. Yang kedua ada kooperatif atau kerjasama. Koperasi harus mendorong kerjasama antar anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Ini termasuk mengelola sumber daya secara kolektif, berbagi keuntungan secara adil, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian materi yang ketiga, kompetitor atau pesaing. Koperasi harus tetap waspada terhadap persaingan di pasar. Ini berarti mengidentifikasi pesaing, memahami strategi mereka, dan mencari cara untuk membedakan diri melalui inovasi, efisiensi operasional, dan nilai tambah yang unik bagi anggotanya. Operasi dalam sistem pasar. Yang pertama, sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang non-koperasi. Yang kedua, untuk memenangkan persaingan koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar. Yang ketiga, strategi dan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan non-koperasi harus digunakan oleh koperasi agar mampu meraih target pasar yang dikehendaki. Yang terakhir ada koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang ia miliki, mampu mencari peluang, mampu meningkatkan pertumbuhan, mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi, yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang ketiga, dasar sukarela dan terbuka. Yang keempat, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Yang kelima, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Yang keenam, pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Yang terakhir, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Ya, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan koperasi. Kekurangan koperasi, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang kedua, memiliki daya saing yang lemah. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yang kelima, konflik kepentingan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.